Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, sekali lagi tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu. Begitu tadi saya beritahu Bapak itu ditakuti dan disegani loh. Jangan terus menjadi badan pembuat was-was pemilu. Yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? Hingar-bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali. Harus hingar-bingar. Harus hingar-bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap. Kelihatan nggak ada apa-apa, ya nggak benar juga. Kuncinya, menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan. Itu kita dengarkan pernyataan atau pesan Presiden Joko Widodo kepada Bawaslu ya terkait penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Nah, sementara itu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk membahas soal pemakaian tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Kepala Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu, Toto Haryono, bersama sejumlah anggota Bawaslu lainnya pada Jumat pekan lalu mendatangi kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Bawaslu ini untuk melakukan diskusi bersama Yakut Khalil Qomas terkait dinamika perkembangan politik saat ini, terutama soal penyalahgunaan tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Dari diskusi yang berlangsung tertutup, Toto mengaku mendapat sejumlah pemahaman baru, di antaranya jika penyalahgunaan tempat ibadah bukan hanya persoalan politis, tapi juga persoalan substantif di mana penyelesaiannya harus juga melibatkan banyak pihak. Ini kan mulai banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye, lalu kita ingin berdiskusi dengan beliau. Dari diskusi itu kami dapatkan banyak sekali wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis, tapi problem substantif yang harus dibicarakan bareng-bareng, tidak bisa oleh satu pihak. Karena itu nanti ke depan Pak Menteri bersama-sama dengan sejumlah yang lain melakukan penetrasi agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah sebagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Nah, kita akan membahas dalam diskusi yang lebih dalam lagi dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Pak Puadi, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, dan juga Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi Pak Puadi dan juga Kang Saan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mas Bayu. Ya. Baik, saya langsung ke Pak Puadi. Pak Puadi, apa yang menjadi concern dari Bawaslu setelah ada pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai penyelenggaraan pemilu 2024? Terutama kita bicara soal potensi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi selama rangkaian penyelenggaraan pemilu 2024, Pak Puadi. Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa kita memang dalam rangka persiapan dan tahapan yang sudah berjalan di tahapan penyelenggaraan persiapan 2024, kita kebetulan mengadakan konsolidasi nasional, dihadirkan 34 provinsi dan juga mengundang Pak Presiden. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadi satu catatan buat Bawaslu pasca arahan Pak Presiden. Ya, sebetulnya ada 4 arahan yang disampaikan pada saat itu berkaitan tentang bagaimana kita diarahkan untuk melakukan pemetaan segera terkait adanya potensi masalah ya dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dan arahan terkait adanya pemetaan potensi masalah ini sebetulnya
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di ketentuan pasal 94 ayat 1 di butir A bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa, kemudian juga Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Kemudian juga arahan yang kedua, kita juga diarahkan untuk melakukan fokus pada satu upaya-upaya pencegahan. Jangan sampai mungkin kalau pesan Pak Presiden bekerja saat terjadi pelanggaran gitu. Jadi serta kita disuruh dianggapnya pasif untuk menunggu pengaduan. Nah untuk itu langkah-langkah pencegahan ini kebetulan juga 1 hari sebelum konsolidasi nasional kita mengadakan melakukan kegiatan apa yang disebut IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, sehingga nanti pemetaan ini di 34 provinsi dan ada 514 kabupaten kota yang dilakukan satu pemetaan bagaimana kehadiran dilaksanakannya Indeks Kerawanan Pemilu. Kemudian juga arahan Pak Presiden yang ketiga berkaitan tentang bekerja secara cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Nah ini juga respon dan diselesaikan pengaduan dengan cepat. Nah pengaduan ini juga melalui satu pintu apa yang disebut pintu temuan dan pintu laporan. Jadi temuan sendiri itu kan pengawasan aksi pengawas pemilu, kemudian laporan bagaimana masyarakat melaporkan. Nah, arahan-arahan inilah yang kemudian menjadi satu catatan ya, menjadi satu pegangan agar Bawaslu siap ya untuk melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti. Pak Puadi, Bawaslu menyatakan stop politik identitas begitu ya. Kalau kita melihat kan masa kampanye baru tahun 2023. Kalau berkaca mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya, ada nggak sih potensi yang terjadi mengenai politik identitas dan sebagainya sebelum masa kampanye itu dimulai begitu? Potensi seperti apa yang mungkin terjadi? Ya ini sebetulnya sebagai satu langkah antisipasi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden juga pada saat itu ketika dianggap kita tidak boleh sampai dengan politik identitas, politik agama, politik sara, dan jangan berikan ruang kalau menurut Pak Presiden apapun kepada kita karena ini sangat berbahaya sekali. Artinya bahwa pasca KPU ya melakukan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, kalau merujuk ke ketentuan pasal 276 itu bahwa ada ruang di mana dikhawatirkan beberapa peserta pemilu untuk melakukan proses kampanye, juga mungkin kekhawatiran mengarah kepada hal-hal yang berkaitan tentang politik identitas itu sendiri. Nah ini kehadiran Bawaslu beberapa hal yang kemudian kita melakukan satu proses apa yang disebut pencegahan, melakukan pencegahan. IKP juga bagian dari satu proses apa yang disebut pencegahan. Langkah-langkah itulah yang memang harus kita lakukan. Oke, baik. Pak Puadi, itu tadi sudah yang menjadi concern dari Bawaslu. Saya ke Kang Saan. Kang Saan, setidaknya kalau kita mendengarkan Presiden kemarin berbicara di depan forum ya pada Bawaslu, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Tadi ada soal stop politik identitas, kemudian kita juga mendengar ada informasi soal tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye begitu. Kemudian soal lokasi dan waktu nanti kampanye. Nah, apakah hal-hal tersebut menurut Kang Saan sudah bisa membaca atau memetakan potensi-potensi yang mungkin saja terjadi dalam penyelenggaraan potensi masalah ya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti? Ya, saya mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan pesan ke Bawaslu. Saya mencatat setidaknya ada 8 pesan Pak Jokowi itu ke Bawaslu. Nah, yang pertama soal kehati-hatian, karena pemilu kita sangat kompleks, berat, bahkan terbesar dalam sejarah Republik pertama dan juga mungkin di dunia. Yang kedua, Pak Jokowi berpesan terkait dengan soal antisipasi atau pemetaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, kerja keras
dalam mengawasi penyusunan DPT, daftar pemilih tetap. Dan kalau misalnya ada yang menghambat, dan dia langsung bilang laporkan kepada saya. Yang keempatnya, yang kelima, jangan bikin was-was pemilu. Nah, yang ini Pak Jokowi tekankan sekali, bikin was-was pemilu ini. Nanti kita coba lihat apa konteksnya dalam jangan bikin was-was pemilu itu. Yang keenam, tidak usah ragu dalam melakukan berbagai upaya penegakan hukum kepemiluan. Yang ketujuhnya, buat aturan yang jelas, dan terakhir, libatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu. Nah, saya ingin menegaskan yang pertama terkait dengan soal politik identitas. Kalau kita merujuk dari 2 kali pemilu ya, 2014 dan 2019, memang nuansa politik identitas itu kental sekali, dan itu melahirkan polarisasi di masyarakat. Jadi destruktif dalam konteks pembangunan kehidupan sosial kita ke depan, dan bahkan juga bisa mengancam tentang keutuhan. Nah, untuk 2024 belajar dari itu, sejauh ini saya belum melihat gejala ke arah politik identitas itu, karena semua sudah menyadari bahwa penggunaan politik identitas itu berbahaya. Bukan politik identitasnya, kalau soal kita punya identitas masing-masing itu kan hal yang biasa. Yang paling berbahaya saya katakan adalah politisasi identitas. Jadi bedakan antara politik identitas dengan politisasi identitas. Bedakan antara politik identitas dengan eksploitasi ya. Nanti mengenai perbedaan antara politik identitas dan juga politisasi identitas, tahan dulu ya Kang Saan. Kita sambung lagi di segmen berikutnya ya Kang ya. Kita akan kembali pemirsa usai satu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau menyambung ke Kang Saan. Tadi kan Kang Saan juga menyampaikan ada beberapa poin. Salah satunya adalah membedakan adanya politik identitas atau politisasi identitas. Selanjutnya akan seperti apa Kang Saan? Poin-poin yang disoroti oleh Partai Nasdem. Ya, pertama tadi ya, antara politik identitas dengan politisasi identitas dan eksploitasi identitas dalam konteks kepentingan politik. Misalnya identitas, politik identitas. Dalam semua temuan survei ya, dan saya yakin ini tidak hanya di Indonesia tapi juga berlaku di negara-negara lain, bahwa ketika ada kontestasi pemilu, preferensi pemilih itu tentu akan mencari titik-titik kesamaan antara pemilih dengan kontestan. Tidak hanya di level presiden, bahkan di level legislatif juga. Misalnya gini, contoh sederhana gitu, temuan dalam berbagai survei. Apa dasar mereka memilih? Misalnya ketika ditanya soal pemilihan legislatif saja. Tentu yang pertama ada urusan soal putra daerah, ada kesamaan A, B, C, D, kan gitu. Nah ini semua itu kan merujuk kepada identitas seseorang. Jadi pasti kesamaan-kesamaan ini akan menjadi preferensi. Nah, yang berbahaya adalah ketika misalnya kesamaan-kesamaan identitas lebih-lebih kepada urusan agama dan ras, suku, kalau itu dipolitisasi, itu dieksploitasi secara berlebihan dalam konteks kepentingan politik, itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya saya sebagai kontestan datang ke sebuah tempat, ini belum ada, ini kan sekarang misalnya masih anggapnya ada dua fase nih sekarang. Ada fase gray area karena memang masa kampanye belum berlaku, belum ada. Yang kedua nanti pada saat masa kampanye. Misalnya dalam sebuah perjalanan sosialisasi, sekarang kan bukan kampanye, temanya sosialisasi. Seperti Pak Jokowi sampaikan tadi, jangan sampai was-was, jangan sampai ini sepi senyap, nggak ada tanda-tanda pemilu, karena semua dibuat was-was, ketika sosialisasi takut kena teguran kan gitu loh, ya sehingga ruang itu benar-benar dipersempit, nah gitu kan, sehingga ruang untuk sosialisasi menjadi kurang terbuka misalnya. Nah, misalnya datang dalam sebuah kesempatan,
pas lagi hari Jumat, mau sholat Jumat, ya kita datang ke masjid. Betul orang tahu bahwa kita kontestan, rame. Kita nggak melakukan apapun, sholat. Bahwa kadang kita diminta oleh ketua DKM untuk memberikan sepatah kata, 2 patah kata. Dan itu hal yang biasa aja dalam proses itu. Jadi sekali lagi, kesamaan identitas antara kontestan dengan publik dengan pemilih, hal yang biasa dan wajar. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan penekanan, yang berbahaya jangan dilakukan oleh siapapun adalah politisasi dan eksploitasi identitas untuk kepentingan politik sesaat mereka. Jadi itu yang terkait dengan soal politik identitas. Jadi jangan sebentar-sebentar ini politik identitas dan sebagainya. Seakan-akan ini menjadi kata yang sangat berbahaya kan. Oke, baik Kang. Saya ke Pak Puadi lagi. Pak Puadi, tadi kalau misalnya kita lihat dari Kang Saan sudah ada penjelasan soal politik identitas, kemudian juga kita sudah tahu bahwa ada himbauan ya pada saat itu dari Bawaslu untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Tapi yang disampaikan oleh Kang Saan soal sosialisasi dan juga kampanye. Perdebatan apakah ini sudah masuk waktu kampanye atau belum dan lain sebagainya. Kita berangkat dari kasus, saya harus tanya ini soal salah satu tokoh bakal calon presiden yang sudah berkeliling begitu. Ada yang melaporkan akhirnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, bagaimana treatmentnya, Pak Puadi? Ya, kalau kami Bawaslu mungkin lebih konsisten yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin penegasannya begini, Mas Bayu. Tadi saya sampaikan bahwa pasca partai politik ya, yang kemudian sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, ya, lalu ini kan ada ruang, sementara artinya partai politik boleh melakukan satu kampanye lah. Nah, sementara ya kampanye itu kalau merujuk ke ketentuan 276 itu bahwa boleh melakukan kampanye 25 hari boleh melakukan kampanye setelah penetapan DCT. Nah, ini kalau saya hitung-hitung ini hampir 11 bulan lagi. Nah, ruang waktu inilah yang kemudian peserta pemilu ya bertanya-tanya apakah ruang 11 bulan ini waktu untuk melakukan hal apa. Khawatir ketika melakukan proses sosialisasi disimpulkan bahwa ini adalah merupakan satu kampanye. Nah, ruang-ruang seperti itulah yang kemudian pada hari ini sebelum nanti kita mengundang kepolisian, kejaksaan, kemudian juga DKPP dan KPU agar langkah-langkah ini apakah nanti dapat dikatakan bahwa peserta pemilu sudah melakukan proses kampanye atau melakukan satu proses sosialisasi. Nah, untuk itu kaitannya dengan ruang-ruang itu Bawaslu berkomitmen untuk menghimbau kepada peserta pemilu bahwa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, kemudian juga kita koordinasi dengan KPU agar KPU segera ya membuat satu semacam surat edaran atau apa yang kemudian nanti kita akan mengikuti ruang-ruang kosong ini sebelum peserta pemilu melakukan kampanye itu sendiri. Demikian Mas Bayu. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Puadi, Kang Saan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita nanti kalau ada waktu lagi kita akan berdiskusi lebih panjang lagi ya soal persiapan Pilpres 2024. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.